Halo, salam jumpa bersama saya Mr. Tantra. Hari ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting untuk diketahui anak-anak. Dan kita sebagai orang tua wajib untuk menyampaikannya kepada anak-anak. Tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Salah satu isu penting yang akan saya angkat kali ini tentang pants. Pants dalam bahasa Inggris berarti celana. Mengapa celana? Karena ini berkaitan dengan isu yang penting, yaitu tentang kekerasan seksual dan khususnya kesadaran seksual yang harus dipahami oleh anak-anak. Bagaimana cara menyampaikannya? Salah satunya dengan pants. Pants dibuat dalam bahasa Inggris, tapi akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Pants berupa singkatan dari tiap hurufnya. P, A, N, T, S. Apa itu pants? P. Private is private. Pribadi adalah pribadi. Kita perlu sampaikan kepada anak-anak bahwa penis pada anak laki-laki dan vagina pada anak perempuan adalah satu-satunya bahasa yang paling tepat untuk menyebut alat kelamin mereka. Sebaiknya kita tidak menggunakan singkatan atau nama lain atau sebutan lain untuk menyebut alat kelamin mereka. Mengapa ini penting? Karena ini adalah hal yang sangat pribadi untuk mereka. Jangan sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan ungkapan atau nama lain untuk menyebut alat kelamin mereka pada anak-anak. Jadi mereka akan menyebut dengan lugas dan jelas. Pada anak laki-laki, bagian tubuhku yang pribadi adalah penis. Pada anak perempuan, bagian tubuhku yang paling pribadi adalah vagina. Hanya itu, pants. P yang pertama, private is private. Pribadi adalah pribadi. A. Always remember your body belongs to you. Ingat selalu, tubuhmu adalah milikmu. Apa artinya? Sampaikan kepada anak-anak, tubuhmu adalah milikmu. Tidak ada seorang pun yang boleh memegangnya, mencoba melihatnya, merabanya, menyebut namanya dengan sembarangan, kecuali kita sendiri. Kau adalah pemilik tubuhmu. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, memegangnya, meminta untuk memperlihatkan bagian yang paling pribadi. Kecuali pada beberapa kasus dokter, jika itu berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan si anak. Ada baiknya pada anak laki-laki maupun anak perempuan, jika mereka ada masalah dengan alat kelaminnya, penis atau vagina, bisa ditanyakan ke ibu mereka. Terutama pada anak perempuan, akan lebih baik pada ibunya atau wali wanita. Berikutnya adalah N. No means no. Tidak adalah tidak. Apa maksudnya? Tidak. Kita harus berani mengajarkan kepada anak-anak agar anak-anak pun berani mengatakan tidak pada apapun yang membuat mereka tidak nyaman. Apa yang dimaksud dengan tidak nyaman? Pada anak-anak, apapun yang menimpa mereka, yang membuat mereka merasa malu, takut, marah, sedih, kecewa, tapi mereka tidak berani mengungkapkan, itu berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan, terutama disampaikan kepada kita orang tuanya atau walinya. Biasakan, ajarkan kepada anak-anak untuk berkata tidak, no, atau stop pada apapun yang membuat mereka tidak nyaman. Terutama ini berkaitan dengan kesehatan seksual mereka. Jika ada orang dewasa atau orang lain ingin sebagai contoh, bolehkah aku melihat apa yang ada di balik celanamu? Yuk kita lihat yuk. Tidak, no. Yang boleh melihat hanya diriku atau orang tuaku atau dokter ketika aku sakit. Ajarkan kepada anak-anak untuk berani berkata tidak. Berikutnya adalah T. Tell the secret that upset you. Katakan rahasia yang membuatmu marah. Apa yang dimaksud dengan rahasia yang membuat marah? Dalam dunia anak-anak, anak-anak senang dengan rahasia. Tapi celakanya, di luar sana ada beberapa pihak tidak bertanggung jawab
menggunakan kata rahasia ketika mereka berbuat jahat kepada anak-anak. Sebagai contoh, ketika anak-anak mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, biasanya pelaku akan mengatakan ini rahasia. Padahal anak-anak senang dengan rahasia. Lalu bagaimana kita sebagai orang dewasa atau orang tua mengingatkan rahasia seperti apa yang sebaiknya disimpan? Rahasia yang baik adalah rahasia yang membuat anak-anak senang, membuat anak-anak bahagia, membuat anak-anak menjadi ingin lebih tahu tentang apa yang akan terjadi dalam lingkup orang tuanya atau orang-orang terdekatnya dan akan terbuka pada waktunya. Misalnya, ini rahasia, mama punya hadiah, tapi nanti ya dibuka setelah kita makan. Itu boleh. Kenapa? Anak-anak akan penasaran dan dia merasa senang. Ada rahasia apa ya? Itu rahasia yang baik, dan rahasia yang baik akan selalu diungkapkan. Apakah rahasianya itu? Oh, ternyata hadiah. Misalnya, bagaimana dengan rahasia yang jahat atau rahasia yang buruk? Rahasia yang jahat atau rahasia yang buruk akan diceritakan atau ancaman dari orang yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anak, dan itu membuat anak-anak merasa marah, takut, malu. Ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan ini rahasia, jangan katakan kepada ibumu, itu bisa dipastikan itu rahasia yang jahat atau rahasia yang tidak baik. Karena itu sebenarnya ancaman, dan anak-anak walaupun belum memahami tentang konsep bahasa, tapi mereka merasakannya dan akan terlihat dari gestur atau gerak tubuh anak. Ketika kita orang tuanya melihat ada sesuatu yang berubah atau berbeda dari anak, setelah mereka bertemu dengan seseorang, pasti ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada mereka. Dan kita sebagai orang tuanya harus menggali rahasia. Bisa kita tanyakan pada anak, apa kau punya rahasia? Ada baiknya kita sering menceritakan tentang rahasia yang baik kepada anak-anak. Papa, mama, atau ayah, bunda, bapak, ibu punya rahasia. Nanti di ulang tahunmu, tapi besok ya. Biasakan anak merasakan, oh apa ya? Dia merasa penasaran, merasa senang dengan rasa penasarannya itu. Tapi ketika ada seseorang mengatakan rahasia dan kau merasa sedih, takut, malu, marah, itu bukan rahasia, itu kejahatan yang ditutupi. Kita harus gali dari anak. Bagaimana caranya? Yaitu dari huruf S yang terakhir. Speak up. Someone can help. Bicaralah, seseorang dapat membantu. Siapa yang dimaksud dengan seseorang? Seseorang itu bisa orang tuanya, mamanya atau papanya, atau sahabatnya, kakek, nenek, atau gurunya. Ketika kau merasakan sedih, kita harus biasakan itu kita minta pada anak-anak. Apapun yang kau rasakan, speak up, bicaralah. Pasti akan ada yang membantu jika kau bicara. Apapun yang kau rasakan, bicaralah. Ini tidak hanya terjadi pada kasus berat seperti pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tapi juga dari hal-hal kecil yang bisa kita biasakan setiap hari. Jika anak mulai terlihat sedih, terlihat diam saja, biasakan kita sebagai orang tua untuk menggali informasi dari perasaan si anak. Caranya bisa bermacam-macam, dengan diajak makan bersama, sebelum tidur. Biasanya sebelum tidur salah satu cara yang paling efektif untuk anak mau berbicara, karena saat itu anak dalam keadaan paling tenang, meskipun mereka mungkin sedang merasa marah atau takut. Biasakan untuk mengajak bicara anak. Speak up, someone can help. Pasti ada yang bisa membantumu. Ibu bisa membantu, mama bisa membantu, ayah bisa membantu, bu guru, pak guru bisa membantumu. Ada apa nak? Bicaralah. Semoga dengan penjelasan yang sederhana tentang PANCE bisa menyelamatkan anak-anak kita dari hal-hal yang mungkin bisa sangat menyakitkan. Semoga informasi sederhana ini bisa berguna bagi kita orang tua atau wali untuk menjaga generasi muda dari hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi mereka di masa depan.
Saya Mr. Patra, salam sehat, sejahtera semua, terima kasih dan sampai jumpa.